Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa, ketemu lagi dengan Bu Ati. Kalau biasanya Bu Ati memberikan media pembelajaran pada mapel bahasa Jawa, khusus untuk kali ini Bu Ati akan memberikan tips bagaimana belajar yang menyenangkan. Oke, para siswa, simak ya. Para siswa, sebuah rasa bosan ataupun kejenuhan dalam belajar memang manusiawi sekali. Kita terkungkung pada sebuah rutinitas, sehingga rasa jenuh akan melanda. Oleh karena itu, di sini Bu Ati akan memberikan tips bagaimana belajar yang menyenangkan sekaligus untuk menghilangkan rasa kejenuhan itu pada dua tempat ketika para siswa belajar. Satu, ketika para siswa ada di sekolah, dan yang kedua, ketika para siswa ada di rumah. Oke, kita simak sama-sama. Tips belajar yang menyenangkan ketika ada di sekolah. 1. Senangi dulu guru dan mapelnya. Bagaimana kita akan belajar dengan senang hati jika kita sudah ilfil dengan gurunya? Oleh karena itu, yuk kita senangi dulu guru dan mapelnya. Ya, mungkin gurunya galak, mungkin gurunya gimana gitu. Tapi ketika kita ingin belajar yang menyenangkan, yuk kita coba untuk membayangkan bahwa guru yang ada di depan kita merupakan artis ataupun aktor idola kita. Sehingga akan timbul rasa senang kita pada guru tersebut. Ketika rasa senang pada guru tersebut sudah ada di hati kita, maka otomatis dan insya Allah kita juga akan senang dengan mata pelajaran yang diampunya. Sehingga hasil akhir para siswa akan mendapatkan nilai yang bagus pada mapel tersebut. Kemudian tips yang kedua adalah duduk dengan teman yang pintar. Teman pada sebuah kelas akan berbeda-beda tingkat kecerdasan IQ-nya. Ada yang sedang-sedang saja dan juga ada yang pintar. Oleh karena itu, para siswa harus memilih duduk dengan teman yang pintar. Syukur-syukur dia bisa ataupun mau mengajari ketika kita ada kendala pada pemahaman materi. Tapi gimana kalau tidak mau? Kalau tidak mau, coba kita bujuk, kita rayu dengan nanti aku traktir deh. Nah, ketika kita duduk dengan teman yang pintar, maka insya Allah teman yang pintar akan mempengaruhi pola pikir dan juga bagaimana cara kita belajar, sehingga juga akan membawa kita mengikuti alur pembelajaran yang sesuai dan insya Allah hasil akhir prestasi yang bagus untuk mapel tersebut juga. Kemudian yang ketiga, bayangkan mapel itu merupakan jembatan ke arah profesi yang akan kita raih nantinya. Para siswa pasti juga sudah mempunyai cita-cita besok setelah lulus sekolah ataupun lulus kuliah mau menjadi apa. Berbagai macam profesi pasti mempunyai ilmu ataupun mata pelajaran yang menjadi intinya. Sehingga di sini ketika kita membayangkan mapel itu merupakan kunci kita dapat mencapai profesi itu, maka insya Allah juga akan menimbulkan minat kita untuk lebih giat lagi belajar pada mapel itu. Sehingga hasil akhirnya para siswa juga bisa mendapatkan prestasi yang bagus pada mapel tersebut. Tips yang keempat, ini agak sedih ya. Bayangkan orang tua kita. Mungkin ketika kita di sekolah kita senang-senang saja, bercanda, hahaha, hihihi dengan teman-teman. Tapi apakah para siswa tidak membayangkan bagaimana di rumah ataupun di tempat kerja, bapaknya, ibunya, mamahnya, papahnya, mereka banting tulang untuk mengumpulkan uang dalam rangka membiayai berbagai macam kebutuhan sekolah kita. Oke lah, sekolah gratis, tapi sepatu kan gak gratis, tas gak gratis, seragam gak gratis, buku-buku ataupun mungkin ikut bimbingan belajar dan lain sebagainya yang semuanya membutuhkan biaya. Ketika kita membayangkan orang tua kita yang bersusah payah untuk mencari tambahan penghasilan dalam rangka membiayai sekolah para siswa, maka tekadkan semangat bahwa kita akan membahagiakan dan membalas jasa orang tua kita itu. Sehingga insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal ketika kita semangat belajar mengejar nilai yang baik pada mapel tersebut. Kemudian tips yang kelima adalah pasang target. Kita adalah orang tersukses. Para siswa bisa bayangkan beberapa tahun kemudian ketika kita sudah lulus, kemudian kita ada acara reuni, kita ada undangan,
masing-masing pasti akan memamerkan dan membanggakan profesi yang sekarang. Bagaimana ceritanya jika kita hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja atau mungkin belum sukses? Tentu akan sangat malu. Oleh karena itu, perlu kita tanamkan pada diri kita bahwa kita adalah orang yang sukses, sehingga juga akan mempengaruhi pola belajar kita untuk mencapai hasil yang maksimal tadi. Oke para siswa, itu tadi tips belajar yang menyenangkan ketika para siswa ada di sekolah. Sekarang, Bu Ati akan menjelaskan ataupun memberikan tips belajar yang menyenangkan ketika para siswa ada di rumah. 1. Cari waktu belajar yang efektif. Pulang sekolah capek, istirahat dulu, makan dulu, sholat dulu, beribadah dulu. Nah, kalau kita sudah menemukan waktu yang tepat dan efektif, baru kita membuka buku ataupun membuka pembelajaran di siang tadi ketika di sekolah untuk kita ulangi lagi pembelajarannya. 2. Buat suasana belajar yang asyik. Mungkin bisa kita dengan menata kamar, atau mungkin kita bisa belajar di teras, di kebun, atau di mana saja yang suasana belajarnya itu bisa membangkitkan mood kita, sehingga kita dapat belajar dengan menyenangkan. Kemudian kita juga dapat untuk dengan mudah mengulang ataupun mengingat-ingat lagi materi yang telah diberikan di sekolah siang tadi. Ya, buat rangkuman yang kreatif. Ketika di sekolah, siapkan blok not untuk mencatat pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita. Kemudian ketika sampai di rumah, kita salin kembali catatan-catatan yang ada di blok not tadi ke dalam buku catatan kita dengan kita desain dengan desain yang sangat kreatif. Umpamanya, untuk judul kita berikan bolpen warna hijau. Untuk istilah ataupun definisi ataupun hal-hal yang penting kita tuliskan dengan bolpen warna merah. Atau mungkin bisa ditambahi dengan gambar bunga ataupun gambar kupu-kupu atau hal-hal yang menarik yang lainnya, sehingga membuat catatan pelajaran kita bisa lebih berwarna dan kreatif, sehingga insya Allah itu bisa membangkitkan mood kita dalam belajar ketika kita membaca catatan-catatan yang penuh warna tadi. Yang keempat, untuk hafalan, bikin jembatan keledai. Masih terngiang-ngiang dalam benak Bu Ati ketika Bu Ati SD, Bu Ati diajari guru Bu Ati itu untuk menghafalkan susunan warna dengan jembatan keledai. Meciku, hipini, apu, empeta. Sampai sekarang ibu masih hafal. Merah, jingga, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita membuat jembatan keledai itu akan memudahkan mata pelajaran ataupun materi pelajaran yang akan kita hafalkan ataupun kita mengerti selanjutnya. Selanjutnya, bikin dengan belajar bersama atau mungkin praktek secara langsung. Pelajaran biologi, pelajaran kimia, pelajaran seni budaya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan praktek tentu akan lebih asyik jika kita lakukan langsung dengan prakteknya. Umpamanya kita ingin mengetahui pertumbuhan tanaman jagung, maka kita akan mendesain ataupun membuat pola sebuah bagan kapan mulai jagung itu ditanam, kemudian pertumbuhannya per hari per minggu kita ukur sentinanya, akan lebih menyenangkan daripada kita hanya menghafal dari gambar-gambar yang ada di buku mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, cari bantuan modern. Di sini sudah sangat lengkap sekali bantuan-bantuan pembelajaran yang modern. Maksud Bu Ati, para siswa bisa melihat melalui internet, kanal-kanal YouTube, dari Google dan lain sebagainya. Apapun yang para siswa ingin tahu ataupun kesulitan dalam materi pembelajaran bisa langsung browsing ataupun searching. Tetapi ingat, tetap harus cek dan recheck apakah jawaban yang ditampilkan itu sudah benar atau salah. Kemudian yang terakhir, seperti ketika tips di sekolah tadi, adalah pasang target bahwa aku harus jadi orang yang sukses. Para siswa, itu tadi kiranya tips belajar yang menyenangkan dari Bu Ati. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa bermanfaat, dan semoga bisa berguna bagi para siswa semuanya. Salam sukses, insya Allah kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.